dan iman kami. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Tuhan. Amin. Tidak ada yang lain. Yes. Tuhan, karena Engkau Tuhan yang gak berubah. Amin. Dahulu, sekarang, Yes. bahkan sampai Haleluya. selama-lamanya. Firman-Mu tetap sama, kuasa-Mu tetap sama, mujizat-Mu tetap sama. Yes. Amin. Tuhan, karena itu kami mau terus andalkan Engkau sepanjang hidup kami. Di dunia yang tidak memberikan jaminan buat kami, Tuhan adalah jaminan Yes. dan kepastian. Amin. Terima kasih Tuhan, karena itu kami juga perlu firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Kami siap Tuhan dengarkan firman-Mu. Kita yang siap bersama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Kita baca firman-Nya di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita membacanya bergantian. Saya 1, Bapak Ibu 2. Demikian firman-Nya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, saudara, 2, 3. Ada yang ketinggalan kereta. 3 bersama, 2, 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sebenarnya betul terhadap dirinya dan dari pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bisa lihat kiri kanannya dulu. Katakan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Lihat lagi kiri kanannya. Jangan lupa minggu depan Imlek gitu ya. Iya, jadi sekali lagi minggu depan hanya 3 kali ya. Jam 9, 11 dan ya, jam 2. Saya rindu walaupun Imlek rumah Tuhan harus kita kunjungi dulu. Terima kasih buat aminnya. Luar biasa. Nah Bapak Ibu, hari ini judulnya adalah Running for Victory, sesuai dengan tema kita tahun ini, The Year of Rise Up, Be Victorious. Jadi ada victory-nya. Nah saya juga kenapa mengambil judul ini, saya teringat satu hasil penelitian sebetulnya dari seorang hamba Tuhan yang namanya Robert Clinton, saudara. Hasil penelitian pada Alkitab ya, dia teliti Alkitab dan dia menemukan bahwa orang-orang yang dipanggil Tuhan itu enggak semuanya bisa finishing well ya. Bukunya judulnya adalah Finishing Well. Hanya 1/3 yang bisa menyelesaikan tugasnya, panggilannya sampai pada akhirnya. Bayangkan saudara, 1/3 lagi gagal di awal dan 1/3 lagi gagal di pertengahan. Sebagai contoh kita bisa lihat Saul. Alkitab mencatat dia orang paling elok. Nggak ada orang yang lebih elok dari Saul. Dia paling ganteng kalau bahasa sekarang, saudara. Dan tingginya saja orang lain sebahu dia, saudara. Artinya dia punya modal yang begitu luar biasa, jadi orang sukses. Dan dia sukses. Dia bisa jadi raja, orang nomor 1 di Israel. Tetapi kita lihat akhir hidupnya, dia hidup di dalam kesendirian, dia hidup di dalam keputusasaan,
akhir hidupnya dia tidak lagi menyembah Tuhan, tetapi bermain-main dengan ahli tenung. Dia gagal, mati dengan tragis sebagai seorang raja. Yang kedua, kita bisa lihat juga seorang yang bernama Salomo. Alkitab mencatat bahwa dia memulai hidupnya dengan sesuatu yang luar biasa, yaitu kekayaan dan hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan Salomo dikatakan menjadi orang yang memiliki hikmat yang luar biasa. Enggak ada orang yang memiliki hikmat seperti dia di dunia ini. Tapi kita lihat ujungnya, orang yang seperti itu juga gagal. Ujungnya dia tidak lagi menyembah Tuhannya yang benar, tetapi dia menyembah Allah para istrinya, karena istrinya banyak, saudara, dan dia gagal. Kita lihat lagi siapa Simson, juga orang yang hebat, seorang nazir Allah. Keperkasaan dan kekuatannya kita enggak ragukan, Alkitab mencatat, tetapi dia juga gagal karena seorang wanita. Di dalam Perjanjian Baru kita bisa lihat seorang yang bernama Yudas. Bukan orang yang biasa-biasa, tetapi dia adalah murid Tuhan Yesus langsung, bendaharanya Tuhan. Tetapi karena fokusnya salah kepada berkat, akhirnya dia mati dengan tragis. Dia gagal. Tapi kita juga bisa melihat ada orang yang berhasil, seorang yang bernama Paulus. Dia berkata dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, "Aku," kata dia, "telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku sudah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Doa saya dan kerinduan kita semua tentunya perkataan yang sama. Seperti Paulus berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik." Itu akan kita katakan bersama-sama nanti di akhir hidup kita. Padahal pakai jaket baru, nggak ada yang amin nih. Jaket baru hadiah Natal dari pengerja, Kamsyah semuanya. Luar biasa, apresiasi sekali. Kalau begitu bisa tiap bulan Natalnya, nggak apa-apa. Pak, itu kan perjanjian lama, gimana dengan perjanjian baru? Nah, ada sesuatu yang lebih nggak enak, saudara, ternyata. Ya, zaman sekarang si Robert Clinton ini menulis buku yang lain. Judulnya ada The Making a Leader. Dikatakan bahwa bukan lagi 33%, saudara. Tetapi yang bisa sampai garis akhir itu cuma 15%. Kata orang pasar lama, cap gohun. Cuma 15%, saudara. Bayangkan, tapi saya sih berdoa ya, yang 15% ini termasuk jemaat Tang City, termasuk pendeta Tang City. Aminnya kurang semangat tuh. Ya. Nah, kita semua jadi bagian yang 15% itu. Jangan sampai kita sudah susah-susah ikut Tuhan tetapi ujungnya kagak berhasil. Tetapi kita yang sudah ikut Tuhan, kita akan terus sampai akhir. Karena firman Tuhan berkata dalam Galatia 3 ayat 30, kamu, ya kita semua telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dengan daging? Nah, Tuhan mau kalau kita sudah memulainya bersama-sama dengan Tuhan, jangan kita tinggalkan Tuhan kita. Jangan kita gantikan dengan kedagingan kita. Sekali kita ikut Tuhan, sekali kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sekali kita menyembah Tuhan, Tuhan akan terus kita sembah di dalam kehidupan kita. Sampai akhirnya. Katakan sampai akhirnya. Nah, penulis kitab Ibrani ini menggambarkan
bahwa perjalanan hidup kita ini seperti seorang yang memasuki dalam sebuah pertandingan lari, saudara. Ya mungkin ya, bukan zaman sekarang aja orang tuh banyak yang lari, saudara. Lari dari masalah, lari dari persoalan. Zaman dulu juga mungkin banyak yang jadi pelarian, saudara. Nah, apapun persoalan kita hari ini, ya kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, maksud perlombaan lari itu gimana? Maksudnya begini, konteksnya saudara ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, perlombaan kita apa? Apa yang harus kita selesaikan? Yang menikah sampai akhir. Sini belum ada yang menikah ya. Anak muda semua ternyata di sini. Apa yang udah menikah juga pura-pura belum menikah. Sekali menikah sampai akhir. Nah begitu dong. Ya, Pak udah gak tahan sama laki. Model kayak gitu, aduh. Sampai akhir. Aduh Pak, apalagi saya mau bini gak tahan. Sampai akhir. Tadinya mau kawin. Ya, sekali kita pilih ya sampai akhir dong. Yang sekolah anak-anak muda. Di sini banyak anak muda saya lihat. Selesaikan sekolahmu sampai akhir. Jangan tanggung-tanggung. Yang kerja sekali kerja, sekali rajin terus rajin sampai akhir. Nah, gitu dong. Ada orang itu singkatan istilahnya AATA, saudara. Saudara tahu AATA? Anget-anget tai ayam. Semangat di awal saja saudara ya, tapi di pertengahan letoy, enggak lagi semangat, kehilangan antusias, kehilangan gairah. Coba lihat kiri kanan lu, jangan AATA ya. Tapi kita terus semangat, sekali semangat terus semangat. Katakan amin ya. Kita dipanggil tidak hanya untuk memulai sebuah pekerjaan yang baik, tetapi mengakhirinya dengan baik. Walaupun kita harus ngesot sekalipun. Garis finish harus kita pastikan kita bisa sentuh. Amin. Jangan tanggung-tanggung ikut Tuhan. Dan nanti kita akan melihat apa yang Tuhan kerjakan buat kita semua. Kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan ini, enggak ada di antara kita yang mudah menyerah. Tuhan tidak menjanjikan hanya berkat-Nya saja, tetapi Tuhan juga menjanjikan, bukan menjanjikan, mengatakan fakta kehidupan adalah persoalan, penderitaan, aniaya akan kita alami. Tetapi kita enggak usah takut dengan itu semua. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan yang akan menolong kita. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Nah, kita akan belajar ini 4 kunci untuk kita mengalami kemenangan. Yang pertama di sini dikatakan firman Tuhan ayat yang ke-1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Garis bawahi. Kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Awan itu banyak. Gak terhitung, saudara. Artinya saksi kita banyak. Nah, mungkin kita sering membaca buku, ya, atau entah itu cetak, entah itu majalah, atau yang digital. Kita bisa membaca di buku tersebut, di majalah tersebut, atau di internet dan segala macam kisah orang-orang yang sukses. Ya, biografi mereka, perjalanan hidup mereka, dan kalau kita melihat juga kebanyakan, hampir semua dari mereka nggak ujuk-ujuk suksesnya. Mereka menghadapi satu tantangan persoalan yang berat. Ada proses yang harus mereka lewati, ada harga yang harus mereka bayar untuk mereka menjadi orang-orang sukses. Dan banyak orang juga yang membaca kisah-kisah tersebut, mereka terinspirasi.
Mereka melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sukses tersebut. Dan ternyata ketika mereka juga melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang sukses tersebut, nggak gampang menyerah. Mereka terus menghadapi tantangan persoalan di dalam kehidupan mereka. Orang-orang seperti itu yang membaca buku yang terinspirasi dengan orang-orang yang sukses tersebut, mereka juga bisa jadi orang-orang sukses. Nah, hari ini kita punya bukan sekedar majalah. Kita punya bukan sekedar buku. Bukan buku majalah yang ditulis oleh manusia, tetapi buku yang ditulis diilhami oleh Tuhan sendiri, dan di dalamnya kita bisa membaca orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan mengalami kesuksesan yang luar biasa. Terima kasih buat amin ya. Kita mundur sedikit, Ibrani 11. Di sana dikatakan perjalanan orang-orang yang beriman. Ada Henokh, ada Habel, ada Nuh, ada Musa, ada Yakub, ada Abraham, ada Ishak, dan ada pahlawan-pahlawan iman. Mereka juga menghadapi tantangan yang sangat amat berat. Mungkin lebih dari orang zaman sekarang, tetapi kita melihat ketika mereka tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mereka mengalami kesuksesan yang luar biasa. Kalau hari ini saudara berkata, Pak, persoalan saya berat, tantangan saya berat, masalah saya berat, pergumulan saya berat, badan juga berat. Hari ini saya mau katakan jangan nyerah. Ada Tuhan yang sedang menyaksikan kita. Ada pahlawan-pahlawan iman juga yang sedang melihat kita berjalan di dalam kehidupan ini. Dan Tuhan bukan sekedar menyaksikan kita, menonton kita melakukan pertandingan, tetapi Dia Allah yang bersama-sama dengan kita, bertanding bersama-sama dengan kita, memberikan kekuatan demi kekuatan. Amin, saudara. Jadi hari ini yang persoalanmu berat, katakan haleluya. Yang badanmu berat, kurusin. Ya, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mau anak-anaknya jadi pemenang. Kalau saya jalan sama bos saya, katakan, Be, saya nggak pernah khawatir. Kalaupun saya nggak bawa dompet, saya nggak khawatir. Bos saya badannya gede. Waktu jam makan, pasti dia yang lapar duluan. Saya nggak pernah takut. Ya, jam makan pokoknya kenyang, saudara. Ya, pernah satu saat, saudara. Ya, Pak, biar saya yang bayar. Saya bercanda maksudnya, saudara. Saya bilang, Pak, biar saya yang bayar. Jawabnya ngeselin, saudara. Emang lu punya duit? Maksudnya ngeledek dia, saudara. Duit lu gak seberapa. Ya. Anak saya, saudara, kalau jalan sama saya, dia gak pernah khawatir. Kalaupun dia gak bawa dompet, dia gak pernah khawatir. Karena dia tahu ada bapaknya yang pasti traktir. Dan seringnya memang sengaja gak bawa dompet. Katakan ngeselin. Tapi sekali-sekali kalau dia ulang tahun, Pak, aku yang bayar. Senang banget orang tua ya, ditraktir sama anak ya. Sekali-sekali kalau dia dapat proyek, Pak, aku dapat proyek, aku yang bayar. Sekali-sekali. Itu pun udah senang banget. Hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan kita menyertai kita bukan sekali-sekali, tetapi Dia senantiasa menyertai kita. Karena itu gak usah khawatir dengan persoalan kita, dengan kehidupan kita, dengan tantangan yang kita hadapi. Katakan haleluya. Ya, Tuhan kita luar biasa. Dia mempersiapkan banyak hal buat kita. Jadi yang pertama, yuk kita ingat, ya, ada Tuhan yang menyaksikan kita, yang nonton kita ketika kita sedang bertanding. Katakan, Be. Ya, ini pendeta, saudara. Begini-begini juga dulu bekas atlet, saudara.
Ya, nggak masuk pelatnas sih, enggak. Cuman pelatda doang. Lumayan itu juga. Nah, ceritanya satu kali saya sedang main basket. Memang hobinya di situ, saudara. Satu kali saya tahu ada seorang wanita yang baru saya kenal. Saya lihat dia dari kejauhan, dia ada menonton pertandingan. Saudara tahu apa yang terjadi? Itu yang namanya ketika bertanding, yang namanya lari, nggak ada capeknya, saudara. Di sini ada yang suka baca Popingho dulu, pasti ada nih yang udah rada umur ya. Itu ada satu ilmu yang namanya ginkang, saudara. Ilmu meringankan tubuh. Itu rasanya saya bisa lompat lebih tinggi dari biasanya, saudara. Ilmu ginkangnya lebih tinggi. Ya, nembak juga masuk terus. Karena apa? Ada satu supporter yang terus memperhatikan saya. Baru satu supporter aja, saudara, semangat udah berlipat kali ganda, saudara. Apalagi kita punya banyak saksi supporter yang sedang menyaksikan pertandingan yang sedang kita lakukan. Seharusnya saudara dan saya, kita nggak mudah lelah, kita nggak mudah nyerah. Bukankah Tuhan kita adalah kekasih kita? Pada saat itu satu pikiran saya, akan kutunjukkan kemampuanku. Dan ternyata berhasil, saudara. Mungkin dia melihat ini lelaki luar biasa, kalau jadi laki gua nih perkasa banget kali. Dan ternyata benar sampai sekarang nyantol, saudara. Enggak pernah ditinggalkan diriku. Katakan haleluya. Ya, ada Tuhan yang jadi supporter buat kita. Tidak peduli apa yang engkau alami saat ini. Ingat, banyak orang yang telah mengalami kemenangan di dalam situasi yang sama. Kita ngadepin persoalan, mereka juga ngadepin persoalan. Dan mereka sudah menang. Dia mau berkata kepada kita, aku bisa, kamu juga bisa. Katakan kiri kananmu, kamu bisa. Sekali lagi katakan, jangan AATK. ATA, ATK. Itu mah anget-anget teh kodok. Ya, tetapi kita tetap semangat. Katakan semangat. Yang pertama, remember. Kita belajar 4 R hari ini. Gue jadi pengen ketawa. Yang kedua, saudara, ayat yang 1b. Karena kita telah mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang melilit kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Katakan haleluya. Marilah kita meninggalkan semua beban yang merintangi kita. Yang kedua, remove atau buang segala beban, saudara. Nah, ini yang dulu saya lakukan, saudara, waktu latihan. Saya taruh beban, disuruh pelatih, saudara. Udah mati pelatih saya, saudara. Belum lama mati. Selain di kaki, kadang-kadang di rompi, saudara. Dikasih beban, rompi pemberat. Latihan. Berat memang waktu latihan. Tapi begitu bertanding, semuanya dilepas. Supaya apa? Langkah kita, speed kita meningkat, stamina kita meningkat. Tapi harus bebannya harus dilepaskan. Kenapa banyak orang gak bisa sampai akhir? Karena banyak beban yang dia bawa. Ada kemarahan. Kok jadi serius amat sih? Ada kebencian. Ada sakit hati yang dibawa. Ada sampah-sampah yang harusnya kita buang, terus kita bawa. Hari ini, kalau engkau mau sampai garis akhir, lepaskan. Gimana perjalanan kerohanian kita bisa mengalami perkara-perkara ilahi?
Kalau masih ada ganjelan, doa kita bisa dijawab Tuhan. Kalau kita sudah berdamai dengan orang lain. Kalau doa nggak dijawab, capek jadi orang Kristen, saudara. Tapi kalau kita lepaskan, saya yakin ada kemenangan, ada jawaban doa, ada mujizat. Kita nggak pungkiri. Itulah yang membuat kita semangat. Amin. Ketika kita lemah, ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita semua. Ini kira-kira 250 gram, saudara. Seperempat kilo. Pegang 1 menit nggak ada masalah. 5 menit masih nggak ada masalah. 1 jam. Coba 2 jam, seharian, ringan kelihatannya. Bertahun-tahun saudara bawa. Apalagi yang udah ada umur. Tangan model kayak begini terus saudara. Itu akan terjadi komplikasi. Pengapuran, asam urat, rematik, apalagi. Akan membebani langkah kita. Nah, kita lepaskan. Ada satu terjemahan di dalam Alkitab, The Message sudah dikatakan, tinggalkan beban dan dosa itu dalam bahasa Inggrisnya no extra spiritual faith. Atau lemak rohani yang berlebihan, saudara. And parasitic sin artinya adalah parasit, saudara. Artinya gini, Tuhan kita adalah Tuhan yang menjanjikan berkat buat saudara dan saya. Terima kasih buat amin ya. ya. Pasti, dan saya juga percaya Tuhan ingin memberkati kita. Tetapi banyak orang hanya terfokus kepada berkat-berkatnya dan yang dicari adalah berkat-berkatnya. Ketika dia mungkin kebetulan sedang tidak diberkati, fokusnya sudah tidak lagi kepada Tuhan dan sudah mulai menyalahkan Tuhan. Itu lemak rohani yang berlebihan. Ada juga yang hidupnya membebani, parasit itu jadi beban. Salah satunya juga beban Tuhan. Karena dia berpikir Tuhan adalah Tuhan yang memberkati. Dia hanya berpikir dari satu sisi aja. Dia selalu minta berkat, berkat, dan berkat. Padahal Tuhan maunya kita melihat segala sesuatu secara seimbang. Ada bagian Tuhan, ada bagian saudara dan saya. Kalau kita pengen diberkati, kalau kita mau diberkati, kita lakukan bagian kita. Saudara dan saya harus berusaha. Petrus nggak akan menangkap ikan banyak tanpa dia menebarkan jala. Yang ngerti katakan amin. Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Ada orang lain lagi yang suka iri hati, cemburu dengan orang lain. Ketika orang lain diberkati dan dia kebetulan sedang menghadapi persoalan, pikirannya selalu, kok dia hidupnya enak, saya hidupnya nggak enak, banyak masalah. Dia hidupnya senang, saya susah. Dan dia mulai berkata, Tuhan nggak adil. Saudara dan saya, kita punya masalah, orang lain juga punya masalah. Mungkin kelihatannya dia diberkati, tapi kita nggak tahu persoalan kehidupannya. Selalu namanya manusia ada masalah. Tetapi yang jelas perjalanan hidup kita masing-masing sudah ditentukan oleh Tuhan. Jangan kita ambil tracknya orang lain. Jangan kita ambil pertandingannya orang lain. Kita lakukan bagian kita. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Jangan ambil ya.
Dosa dalam bahasa Yunani artinya hamartia atau ada melenceng atau tidak tepat sasaran. Nah, sekali lagi, sekali kita berjalan di track kita lakukan. Itulah bagian dari proses kehidupan masing-masing kita yang harus kita lalui. Satu kali, siapa namanya, Miriam dan Harun. Ceritanya, dia berkata kepada Musa, memangnya Tuhan hanya berbicara sama kamu? Tuhan juga bicara sama kami. Yang ditetapkan sebagai pemimpin bangsa Israel adalah Musa. Tuhan gak senang. Karena Miriam dan Harun mau mengambil bagian Musa. Satu kali ada orang-orang Lewi yang merasa hebat. Yang tadi dikatakan kebanyakan lemak rohani. Udah merasa hebat sendiri. Korah, Datam, dan Abiram. Mereka sudah merasa bisa. Mereka berkata, mereka ingin mengambil kepemimpinan Musa. Tuhan gak senang dengan apa yang mereka lakukan. Karena Tuhan menunjuk Musa, bukan yang lain. Satu kali ada seorang yang luar biasa. Namanya Daud, saudara. Dia tahu apa yang ada pada dirinya. Ketika dia mau menghadapi seorang Goliat, Saul memberikan baju perangnya kepada Daud. Tapi Daud tahu bagaimana dia mengalahkan Goliat. Dia punya cara sendiri, bukan dengan caranya Saul. Dia punya baju perangnya sendiri. Dia punya senjatanya sendiri. Dan dia tahu itu sudah cukup buat dia untuk melakukan pertandingannya. Dan dia berhasil tanpa perlu mengambil alih bagian orang lain. Katakan amin. Kok enggak tepuk tangan? Amin, saudara. Jangan ambil bagian orang lain. Ada satu kejadian di Israel, saudara. Satu kali setelah doa pagi, saudara. Ceritanya, ya kita jam 5 selalu doa di sana, saudara. Setelah doa, kita masing-masing keluar. Doa biasanya lepas sepatu, saudara. Karena harus duduk di lantai, nggak mungkin sepatu kita pakai, saudara. Setelah doa, ya biasa seperti biasa. Makan, terus keliling-keliling. Tapi setelah doa pagi itu ada yang aneh di kaki saya. Perasaan nggak enak selama 2 hari. Kok sepatu yang saya pakai sesek, saudara? 2 hari saya tersiksa, saudara. Sampai satu saat saya sedang duduk, saudara. 2 kursi dari saya ada Pak Bebas Pinem duduk, saudara. Saya nggak sengaja memperhatikan dia, saudara. Dan nggak sengaja juga melihat sepatunya. Saya lihat kok sepatunya mereknya sama, warnanya sama, modelnya sama semua, saudara. Tapi ada yang aneh, kok Pak Bebas sepatunya di belakangnya panjang banget. Ternyata sepatunya kegedean, saudara. Sementara saya kesempitan. Kira-kira apa yang terjadi, saudara? Saya dekati Pak Bebas Pinem. Pak Bebas, kayaknya ada yang salah di antara kita berdua. Kenapa, Pak Ju? Dia kan serius orangnya, saudara. Sepatu kita tertukar. Langsung dia berkata, tertawa dulu di saudara. Setelah dia selesai tertawa, aku baru saja kemarin bicara sama istriku, katanya. Orang Medan ngomongnya seru banget, saudara. Jangan beli sepatu merek ini lagi, katanya. Sepatu tiba-tiba bisa memuai. Aduh. Hidup kadang-kadang Tuhan buat lucu, saudara. Kita dibuat menderita supaya akhirnya kita berbahagia, saudara. Nah, karena itu janganlah engkau selalu terpaku pada penderitaanmu. Tak selamanya mendung kelabu. Yang saya mau sampaikan, jangan pakai sepatu orang. Jangan jalani kehidupan orang lain.
jalani kehidupan masing-masing. Amin, ini kayak berat banget deh. Emang belum pada beli baju baru buat Imlek? Katakan haleluya. Nah, yang kedua saudara, ya, yang kedua yuk kita remove, kita tanggalkan beban dan dosa. Yang mau katakan amin. Nah yang ketiga saudara. Nah yang ketiga kita 10 menit lagi ya. Kalau nggak selesai 15 menit. Ayat 12 bagian 1C, sana di pasal 12 1C. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Artinya yang ketiga, R yang ketiga adalah race, yang artinya adalah berlomba dengan tekun, bukan sekedar berlomba, tetapi berlomba dengan tekun. Karena firman Tuhan berkata, tadi sudah saya singgung sedikit, dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Katakan bersama saya, kuatkanlah hatimu. Nah Tuhan Yesus kasih warning, kamu akan menderita. Kita semua akan mengalami persoalan, masalah. Tuhan juga berkata kepada bangsa Israel dan melalui Yosua, firman-Nya berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bukan sekali, 3 kali saudara. Karena Tuhan tahu, Yosua juga sudah tahu memasuki tanah perjanjian, memasuki penggenapan janji Allah itu banyak musuh, banyak tantangan yang harus dia lewati. Tuhan memberikan peringatan. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Seriuslah gitu. Kalau masalah seriuslah gitu. Katakan kuatkanlah hatimu sambil tepuk dadanya. Nah saudara. Ya kita paling gak suka kan menderita ya. Ya saya juga gak suka menderita. Tapi firman Tuhan berkata, itu fakta kehidupan yang harus kita lewati. Semua, enggak terkecuali kamu akan menderita aniaya. Pak, kalau gitu enak enggak jadi orang Kristen. Sama, mereka juga akan menderita. Tapi ada satu keuntungan buat kita. Mereka menderita. Mereka enggak punya Tuhan. Saudara, ada Allah Immanuel. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Yang beserta dengan kita. Amin. Jadi jangan melulu kepada berkatnya. Ya, ada seorang petenis Amerika namanya Arthur Ashe, saudara. Kulit hitam. Dia menang 3 kali kejuaraan Grand Slam, saudara. Tahun 79 setelah dia menang 3 juara itu, saudara, dia kena serangan jantung. Dan harus operasi bypass jantung. Setelah operasi, saudara, penderitaannya belum selesai ternyata. Karena apa? Ada penderitaan lain, dia terkena HIV, saudara. Bukan karena dia jorok, enggak. Dia anak Tuhan, orang yang setia sama Tuhan. Dia menderita HIV karena transfusi darah yang dia terima. Kemudian ada seorang penggemarnya menulis surat. Mengapa Tuhan memilihmu untuk menderita penyakit itu? Penyakit itu dulu masih langka, saudara. Masih terhitung, saudara. Ditanya sama penggemarnya, kenapa Tuhan yang memilih kamu? Arthur Ashe dia menjawab, di dunia ini katanya 50 juta orang yang ingin bermain tenis. Ini di zamannya, saudara. Dari 50 juta orang, hanya 5 juta orang yang bisa belajar main tenis. Dari 5 juta orang, hanya 10%-nya yang bisa masuk dalam kancah profesional.
Dari 500.000 orang hanya 10%-nya 50.000 orang yang bisa datang untuk bertanding di pertandingan profesional. Dan dari 50.000 orang hanya 5.000 orang yang bisa masuk pertandingan tenis Wimbledon, salah satu juara yang pernah dia raih, saudara. Dan dari 5.000 orang, saudara, itu yang benar-benar setiap tahun bisa masuk dalam pertandingan Wimbledon itu hanya 50 orang, saudara. Peringkat tertinggi, 50 orang. Dari 50 orang dia bilang hanya 4 orang masuk final, semifinal, 2 orang masuk final. Dan hanya 1 yang bisa pegang trofi juara. Dan dia berkata, waktu aku pegang trofi juara Wimbledon, aku gak pernah tanya sama Tuhan, kenapa aku yang dipilih. Itu orang yang punya pandangan yang seimbang, saudara. Nah karena itu hari ini, kok serius banget sih? Hari ini ya, saya mengajak saudara semua, ada salib yang harus kita pikul. Enggak ada mahkota tanpa salib. Amin. Enggak ada kemenangan tanpa perlombaan. Selalu ada salib yang kita pikul. Katakan bersama saya, selalu ada salib. Katakan haleluya. Dan saya sedang dengan seorang yang bernama, siapa namanya, Yusuf, saudara. Yusuf Arimatea, saudara. Wah, dia bukan hanya sekedar pikul salib sendiri. Dia pikul salibnya Yesus. Itu luar biasa. Artinya gini, yuk tantangan boleh ada. Hari ini saya mengajak anak-anak Tuhan yang di tempat ini. Kita di tengah-tengah persoalan, kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Khotbahnya udah pakai serius begitu. Saya ajak saudara dan saya, terima kasih Ton. Luar biasa. Ya, yuk kita layani Tuhan kita. Lebih sungguh. Nah itu sedang memikul salib, saudara. Kalau kita bisa lakukan itu, katakan, Tuhan tuh dari surga ngelihat, dia berkata ketika kita sedang mengalami penderitaan, emang enak loh. Tapi ujungnya kebahagiaan, ujungnya kemenangan, ujungnya sukacita. Katakan haleluya. Piala enggak diberikan di awal pertandingan. Medali enggak diberikan di tengah-tengah pertandingan. Hadiah enggak diberikan di tengah-tengah perjalanan pertandingan kita. Semua itu diberikan di garis akhir, di garis finish. Katakan haleluya. Lihat kiri kanannya, emang enak gitu. Ayat yang kedua, yang terakhir 5 menit lagi boleh ya. Nah firman Tuhan berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Tuhan tahu kita enggak sempurna, tetapi yang Tuhan mau adalah yuk kita yang keempat. Karena kita tidak sempurna, kita enggak bisa sendiri. Yuk kita rely, andalkan Tuhan, percayakan Tuhan di dalam kita menghadapi segala persoalan yang kita hadapi. Sepanjang kita fokus kepada Tuhan, saya yakin bahkan yang mustahil bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini. Petrus dia fokus kepada Tuhan. Bukan sekedar jalan di darat, tapi dia bisa jalan di air. Karena fokus kepada Tuhan. Tapi begitu dia bimbang, begitu fokusnya beralih, dia kecemplung, saudara. Dia enggak mengalami mujizat lagi. 10 pengintai tetap fokus kepada janji Tuhan. Tetap fokus. 2 pengintai, saudara.
Tapi yang 10 pengintai fokusnya kepada musuh-musuhnya, saudara. Yosua dan Kaleb, dia fokus kepada janji Tuhan. Dia tahu tantangan banyak, persoalan banyak. Tapi mereka enggak tawar hati. Beda yang 10 pengintai. Mereka berkata, mereka seperti belalang. Kalau kita tawar hati di tengah-tengah kesesakan, kecillah kekuatan kita. Tantangan kita ke depan banyak, persoalan banyak. Karena itu, yuk gimana kita mengandalkan Tuhan. Kita fokus kepada Dia, kepada janjinya. Katakan amin. Ketika godaan mengaburkan pandangan kita, kita punya kesempatan untuk belajar apa? Memandang garis finish dengan mata iman. Kalau kita lihat sekeliling kita kayaknya nggak ada yang menjanjikan. Yuk kita mata iman kita aktifkan. Kita ingat janji-janji Tuhan yang luar biasa, yang hebat, yang besar buat kita semua. Nggak gampang, tetapi kita punya iman yang bisa menarik berkat dari surga. Katakan haleluya. Yang terakhir, ya, Filipi 1 ayat 6 firman-Nya berkata, Ia atau Yesus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan menyelesaikannya sampai pada akhirnya. Artinya adalah Tuhan yang memulai, Tuhan juga akan menyelesaikan. Tuhan akan menyelesaikan apa yang Dia sudah mulai. Tuhan memilih saudara punya maksud. Supaya apa? Kita bisa menyelesaikan pertandingan kita. Dan saya yakin sepanjang kita mau kerja sama Tuhan, kita bisa sampai garis akhir. Yuk pernikahan kita jaga sampai akhirnya. Ibadah penyembahan kita jaga sampai akhirnya. Sekolah pekerjaan kita, yuk kita usahakan sebesar-besarnya. Supaya kita tetap jadi pribadi-pribadi yang bisa terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya
Kami mau tinggalkan, Yes. kami mau tanggalkan, Yes. kami mau lepaskan Ya, Tuhan. Semua beban yang gak perlu. Jesus. Kami mau tinggalkan masa lalu kami. Ya, Yesus. Kami lepaskan segala kepahitan, Amin. Yesus. kebencian, kemarahan. Amin. Tuhan. Nggak berguna buat hidup kami ke depan. Ya, Tuhan. Tapi yang kami mau bawa masuk adalah damai. Yes. Supaya langkah kami ke depan ringan. Sehingga tidak menguras Tuhan tenaga kami, energi kami. Karena kami sadar tantangan ke depan gak semakin ringan, semakin berat malah. Kami butuh stamina yang kuat. Kami butuh kekuatan yang daripadamu Tuhan. Kami harus memiliki ketahanan. Kami harus memiliki keteguhan. Buat mereka kuat, teguh kembali, yang kehilangan semangat gairah. Sempurnakan kami, karena kami sadar kami belum sempurna. Terima kasih. Kami mau terus Tuhan berjalan dalam panggilan kami. Enggak peduli besarnya tantangan. Yes. Karena anugerah-Mu Amin. jauh lebih besar Amin. dari tantangan yang kami hadapi. Amin. Kau berkati anak-anak-Mu, Ya. pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Yes. Kau berkati, Tuhan berkati sekolah mereka, Ya. pekerjaan mereka, kuliah, usaha mereka, bahkan rencana-rencana mereka. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Kami angkat tangan kami terima berkat-Mu. Biar kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu mulai siang ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya katakan bersama Amin. amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.